Hello horror people, kembali lagi di channel Rian's Paper. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang 6 hantu paling menyeramkan dari Jepang bagian kedua. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian subscribe agar kalian terus mendapatkan notifikasi tentang konten-konten selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di urutan pertama, ada cerita tentang hantu Hanako-san. Di Jepang, ada sebuah kisah legenda rakyat yang bercerita tentang sosok penunggu toilet sekolah. Sosok penunggu toilet sekolah itu berwujud seorang gadis berambut pendek dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah. Sosok gadis penunggu toilet sekolah itu disebut dengan Hanako. Hanako dipercaya menghuni toilet wanita di bilik nomor 3 dan di lantai 3. Untuk memanggil Hanako, seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali dan bertanya, "Hanako-san, apakah kau ada di dalam?" Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa saat bilik toilet dibuka, Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan kosong. Kemudian dia akan menarik siswa itu masuk bersamanya dan mengunci pintunya. Beberapa mengatakan bahwa Hanako akan keluar dari bilik untuk mengejar siswa itu dan menyakiti mereka. Meskipun demikian, banyak siswa yang percaya bahwa Hanako bisa berada di sekolah mana saja. Selain itu, perilaku Hanako juga berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada tahun 1980, Jepang dihebohkan dengan pengakuan beberapa siswa yang diserang oleh Hanako. Hanako dipercaya sebagai korban bom pada saat Perang Dunia Kedua, dan dia meninggal saat berada di dalam toilet. Ada pula legenda lain yang mengatakan bahwa Hanako adalah siswa yang selalu dibully dan dia memutuskan untuk gantung diri di toilet sekolahnya. Di posisi kedua, ada kisah tentang hantu Toshio. Tidak ada banyak informasi mengenai hantu Toshio ini. Namun, diketahui wujudnya adalah seorang anak-anak. Toshio memiliki wajah yang pucat, mata yang hitam, dan suaranya mirip seperti kucing, yaitu mengeong. Diceritakan, Toshio menjadi hantu karena dibunuh oleh ayahnya usai menyaksikan ibunya juga dibunuh. Setelah itu, ia bergentayangan bersama ibunya dan melakukan teror kepada siapapun yang mendatangi rumahnya. Di posisi ketiga, ada hantu Nukekubi. Hantu Nukekubi merupakan siluman yang berasal dari Jepang. Pada siang hari, Nukekubi akan terlihat seperti wanita Jepang pada umumnya. Dan di malam hari, ia akan berubah menjadi siluman dengan melepaskan kepala dari tubuhnya dan terbang mencari mangsa. Pada saat Nukekubi menemui mangsanya, ia akan berteriak dengan keras untuk menambah rasa takut pada mangsanya. Lalu ia akan menggigit si korban. Sementara kepalanya terlepas, tubuhnya tidak berdaya bahkan terlihat seperti orang mati. Jikalau kepalanya tidak dapat menemui tubuhnya hingga matahari terbit, maka Nukekubi akan mati. Pada siang hari, Nukekubi membaur bersama masyarakat sekitar, bahkan hidup berkelompok dan meniru layaknya keluarga normal seperti biasa.
Selanjutnya ada cerita tentang hantu Kappa. Kappa adalah siluman atau hantu air yang hidup di sungai, kolam, dan danau di Jepang. Mereka berwujud seperti manusia, dan dalam beberapa ilustrasi, mereka juga dapat terlihat seperti monyet. Mereka juga kadang-kadang digambarkan memakai cangkang kura-kura, dan sebagian besar mereka digambarkan sebagai makhluk dengan penampilan reptil. Bagian terpenting dari tubuh Kappa adalah mereka memiliki semacam tempat penampung air di tengkorak mereka yang menjadi sumber kehidupan mereka. Jika wadah air itu mengering, Kappa akan mati, kecuali tempat itu diisi ulang dengan air. Dan itulah mengapa salah satu cara untuk membunuh mereka adalah dengan cara membungkukkan badan dan memberikan hormat pada mereka. Kappa akan segan jika orang yang mereka temui sangat sopan, sehingga mereka akan membungkuk, mengakibatkan air di tengkorak mereka mengalir keluar. Dan jika manusia yang mereka temui membantu mengisi ulang wadah air itu, mereka akan selamanya berterima kasih kepada orang itu. Selanjutnya ada kisah tentang hantu Shirime. Hantu Shirime sudah ada sejak zaman samurai di Jepang. Shiri artinya adalah bokong, sedangkan me adalah mata. Dan sudah jelas kalau hantu ini punya mata di bokong. Cerita itu bermula dari seorang samurai yang sedang melakukan perjalanan ke Kyoto. Sang samurai terus berjalan sampai larut malam. Di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang pria yang mengenakan kimono. Pria berkimono itu malah menunjukkan aksi yang tak umum. Dia balik badan, kemudian membuka kimono di depan sang samurai tersebut. Lantas dia membungkuk dan memamerkan sebuah mata besar yang ada di bokongnya. Mata tersebut bersinar menatap sang samurai. Sang samurai lari tunggang langgang saking takutnya. Menurut cerita rakyat, hantu ini terkenal usil. Sering juga hantu ini muncul dengan wajah datar. Terakhir ada kisah tentang hantu Kasabake, yakni hantu asal Jepang yang terlahir dari payung bekas. Kasabake menjadi cerita rakyat yang lumayan menakutkan di negara Jepang, karena meskipun hanya dari payung bekas, sosok Kasabake konon katanya sangat menyeramkan. Kasabake diyakini memiliki wujud dengan mata satu serta lidah yang terjulur. Gagang payungnya terbentuk sebuah kaki yang memakai sandal kayu atau geta. Selain itu, hantu ini juga dikabarkan memiliki cakar yang tajam. Hantu ini juga disebut-sebut terlahir dari hawa kebencian barang bekas yang selama digunakannya semena-mena. Oleh karena itu, Kasabake biasanya akan beraksi secara kejam dan ganas kepada siapa saja yang apes atau kurang beruntung.